Kamu mau jadi content creator, sudah menentukan niche, tapi kamu tuh bingung harus mulai dari mana lagi. Selain niche, apa sih yang perlu kita persiapkan sebagai content creator? Oke, dalam video ini aku bakal ngasih tahu dan menjelaskan sepenting apa sih satu hal ini dalam karir content creator kamu. Selain menentukan niche, satu hal ini merupakan salah satu hal yang terpenting yang perlu kamu kuasai dan perlu kamu tahu sebelum kamu jadi content creator. Sebelum kamu mulai konten, kamu harus menentukan niche. Nah, kamu sudah menentukan niche nih, tapi kamu jangan lupa sama satu hal ini, yaitu personal branding. Terus apa sih personal branding itu? Nah, di video ini aku bakal ngasih tahu kalian sepenting apa sih personal branding dan bagaimana cara kita menemukan personal branding dari kita sehingga konten kita dan kita itu mudah diingat dan mudah dikenali oleh audiens kita. Di dunia konten kreator yang sangat ramai ini, kalian juga harus memiliki ciri khas atau personal branding sehingga orang-orang itu akan melihat kalian. Personal branding inilah yang menjadi pembeda antara kamu sebagai konten kreator dan juga kreator lain. Jika kamu tidak memiliki personal branding, of course, kamu itu gak akan terlihat di dunia konten kreator yang sangat ramai ini. Apalagi sekarang itu banyak banget konten kreator yang cukup unik brandingannya. Kalau kamu menjadi biasa-biasa saja atau standar-standar saja, kamu itu tidak akan dikenal dan bahkan tidak akan terlihat di dunia konten kreator ini. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu apa sih pentingnya personal branding? Kamu harus tahu dulu apa sih personal branding itu. Jadi personal branding itu adalah bagaimana kamu ingin dikenal oleh orang lain, seperti mungkin audiens kamu atau dikenal oleh dunia. Personal branding ini merupakan representasi diri kamu dan apa yang kamu sajikan kepada halayak ramai. Ini tidak berbicara tentang konteks apa yang kamu sajikan di konten-konten kamu, tapi orang-orang itu akan lebih mengenal cara kamu berbicara, cara kamu merepresentasikan konten-konten kamu, dan berbagai hal yang menyangkut diri kamu sendiri. Personal branding ini menentukan bagaimana kamu ingin dikenal dan diingat oleh audiens kamu, dan bagaimana orang lain itu merasakan kehadiran kamu saat berinteraksi dengan kamu. Mungkin kamu berpikir, buat apa sih personal branding? Toh kita bukan selebriti, toh kita bukan orang besar. Yes, tapi kita tetap butuh yang namanya personal branding. Jadi personal branding ini gak hanya dibutuhkan sama selebriti atau orang-orang besar aja, tapi kita sebagai content creator yang baru mulai ini, atau sebagai manusia or human di lingkungan sosial kita perlu menentukan bagaimana sih orang akan melihat kita atau bagaimana sih dunia akan mengenal kita. Lanjut ke pembahasan kedua, yaitu bagaimana sih cara membangun personal branding. Langkah pertama yang perlu kamu lakukan adalah kenali diri kamu sendiri. Ya, kamu harus mengenali diri kamu sendiri sebelum membangun personal branding. Kamu harus mengetahui apa sih kelebihan kamu, apa sih yang membuat kamu itu unik. Kamu bisa meluangkan waktu kamu untuk merefleksi diri sehingga kamu itu dapat mengetahui apa sih kelebihan aku, apa sih keunikan aku yang harus orang-orang ini tahu, dan hal apa sih yang ingin aku tampilkan ke publik. Jika kamu tidak mengenali diri kamu dan tidak mengenali apa kelebihan kamu, kekurangan kamu, dan juga keunikan kamu, bagaimana orang lain akan mengetahui itu jika kamu sendiri aja itu belum tahu. Kedua, konsisten di media sosial. Iya, di dunia yang serba digital kayak gini, yang serba apa-apa itu ke medsos, kita juga perlu konsisten di media sosial. Kamu perlu memastikan citra apa sih atau persona apa yang ingin kamu tampilkan di media sosial kamu. Nah, setelah kamu menemukan citra atau persona yang ingin kamu tampilkan di media sosial kamu, selanjutnya kamu tinggal konsisten menjalani itu sehingga orang-orang tuh ketika melihat sesuatu yang berhubungan tentang persona kamu, mereka itu akan ingatnya kamu doang. Kamu memang perlu mengikuti tren, tapi jangan terlalu mengikuti tren. Kamu juga harus mempunyai nilai diri sendiri atau keunikan diri sendiri yang membuat kamu itu diingat oleh publik. Yang ketiga adalah bangun jaringan atau networking yang tepat. Selain dengan persona kita, networking atau yang bahasa sekarangnya itu circle, itu tuh juga menentukan bagaimana orang-orang itu akan melihat atau mengenali kita. Jadi personal branding ini tuh gak cuma tentang diri kamu, tapi juga tentang siapa yang mengenal kamu, atau seperti apa sih lingkungan yang ingin kamu tampilkan di media sosial kamu. Kamu bisa membangun networking dengan orang-orang yang punya satu tujuan dengan kamu, sehingga mereka itu akan memperkuat persona kamu dan juga merepresentasikan brandingannya kamu. Nah, yang terakhir adalah beri value yang lebih. Gimana sih caranya? Yaitu dengan meningkatkan pengetahuan kamu tentunya. Pastikan kamu itu memberikan value yang lebih di media sosial kamu untuk orang lain. Sekarang itu emang udah zamannya yang namanya membangun personal branding. Jangan sampai kamu itu terlihat biasa-biasa saja, terlihat standar-standar saja. Kamu juga harus membangun dan terlihat di media sosial ini. Seperti yang aku sebutin tadi, dengan cara yaitu menemukan kekuatan kamu atau menemukan kelebihan dan keunikan kamu. Kedua, kamu bisa konsisten di media sosial. Selanjutnya, kamu bisa membangun networking yang sesuai dengan personal branding kamu. Dan jangan lupa juga berikan value kepada orang lain sehingga kamu itu mudah diingat oleh orang. Jangan sampai kamu itu nunggu jadi influencer besar atau selebriti dulu baru kamu membangun personal branding. Tapi kamu juga harus membangun personal branding kamu dari sekarang. Karena personal branding di zaman sekarang itu memang sepenting itu. Dan personal
personal branding juga bisa membuka banyak peluang untuk kamu. So, jangan lupa bangun personal branding kamu dan temukan peluang-peluang besar di depan. Video hari ini cukup segitu aja. Jangan lupa komen apa sih yang membuat kamu kesusahan untuk menemukan personal branding kamu. Jangan lupa juga like dan subscribe akun NCC ini karena aku suka banget membagikan tips-tips dan konten-konten menarik lainnya. Juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian itu nggak ketinggalan kalau aku upload konten-konten terbaru. See you in the next video. Bye!